Halo, perkenalkan nama saya Rizka Aprilia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya prodi Manajemen M1 dengan NIM 2510418234. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas refleksi diri mengenai materi cerita dari sebuah pabrik milik Pak Rahmat. Pabrik Pak Rahmat dan perjalanan memahami Kanban. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang mahasiswa bernama Raka yang sedang menjalani praktik kerja lapangan di sebuah pabrik makanan ringan milik Pak Rahmat. Pak Rahmat itu cukup terkenal karena keripiknya selalu renyah dan banyak diminati masyarakat. Namun, beberapa bulan terakhir, pabrik mengalami banyak masalah. Banyak sering terlambat dikirim stok, bahkan baku menumpuk. Dan para pekerja sering kebingungan menentukan pekerjaan mana yang harus didahulukan. Suatu pagi, Pak Rahmat memanggil semua karyawan dan mahasiswa magang. Mulai hari ini, kita akan belajar menggunakan sistem Kanban, Just in Time, dan TQM agar pekerjaan lebih teratur, kata Pak Rahmat dengan semangat. Raka yang awalnya belum mengerti hanya mengangguk pelan. Dalam pikirannya, ia berkata, "Apakah benar kartu-kartu kecil bisa membuat pekerjaan jadi lebih baik?" Suasana pabrik menjadi lebih santai. Para pekerja ikut bernyanyi menyanyi sembahan. Suatu kebutuhan produksi hari itu. Pak Rahmat kemudian menjelaskan bahwa Kanban adalah sistem pengembalian kerja menggunakan kartu dan tanda visual agar pekerja berjalan teratur dengan Kanban bekerja dan berapa jumlah barang yang harus dijual. Penduduk sehari yang biasanya mudah marah kini tuh terlihat lebih ramah karena pekerjaannya tuh tidak lagi menumpuk. Namun suatu hari mesin penggoreng rusak. Karena kurang perawatan produksi hampir berhenti total. Pak Rahmat lalu mengumpulkan semua pekerja untuk berdiskusi. Kita tidak boleh hanya cepat bekerja, tetapi juga harus menjaga kualitas, ujarnya. Di sini Raka mengenal konsep Total Quality Management atau TQM, yaitu sistem manajemen yang menekankan kualitas yang di semua bagian perusahaan dan melibatkan seluruh pekerjaan untuk terus melakukan perbaikan. Nah, setelah menerapkan TQM, setiap pekerja diberikan tanggung jawab masing-masing untuk menjaga kualitas kerja mereka. Mesin dicek setiap hari, kebersihannya dijaga, dan semua masalah dicatat. Untuk diperbaiki bersama, radio kembali berbunyi. Lagu itu membuat suasana sedikit haru, tetapi juga memberi semangat agar semua pekerjaan tetap kompak menghadapi masalah. Raka semakin kagum. Ia melihat bahwa Kanban bukan hanya soal kartu pekerjaan, tetapi juga tentang komunikasi dan kerjasama setiap bagian saling membantu agar produksi berjalan lebih lancar, lebih sukses. Beberapa bulan kemudian pesanan pelanggan meningkat drastis. Anehnya pabrik tetap mampu memenuhi semua pesanan, tetap waktu gudang tidak lagi penuh. Lagu itu membuat suasana sedikit haru, tetapi juga memberi semangat agar semua pekerjaan tetap kompak menghadapi masalah. Raka semakin kagum.
Ia melihat bahwa Kanban bukan hanya soal kartu pekerjaan, tetapi juga ia melihat tentang komunikasi dan kerjasama sesama kalian. Setiap bagian saling membantu agar produksi berjalan lebih lancar. Beberapa bulan kemudian, pesanan pelanggan juga meningkat drastis. Anehnya, pabrik kita tetap mampu memenuhi semua pesanan tepat waktu. Gudang tidak lagi penuh, pekerjaan juga tidak berantakan, dan kualitas produk semakin baik. Pak Rahmat juga tersenyum bangga dengan hasil kerjasama kita semua. Katanya, saat keberhasilan itu dirayakan, terdengar sebuah lagu dangdut berikutnya. Semua pekerja tertawa dan ikut bernyanyi bersama. Suasana pabrik menjadi hangat seperti keluarga. Di akhir masa magang, Raka diminta menyampaikan pendapatnya tentang pengalaman belajar di pabrik tersebut. Raka berkata, saya belajar bahwa sistem Kanban membantu pekerjaan menjadi lebih teratur dan mudah dipantau konsistensi. Nah, sekarang pekerja tertawa menikmati lagu sambil membersihkan area kerja masing-masing. Refleksi diri. Setelah mempelajari sistem Kanban, Just in Time atau JIT, dan Total Quality Management TQM, saya menyadari bahwa ketiga sistem tersebut sangat penting dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Dari sistem Kanban, saya juga belajar bahwa pekerjaan akan lebih mudah diselesaikan jika diatur secara jelas dan bertahap. Dengan adanya pembagian tugas yang teratur, pekerjaan tidak penting, efisien kita tidak perlu berlebihan. Baik, sekian tugas refleksi diri saya. Saya ucapkan terima kasih. See you.